إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نبي مشايخنا ومشي مشايخنا ومساس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى شيخنا شيخ مرض الله شيخ بيت الله ولأصوله وفروئه فلله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا تلاميذنا وتلميذاتنا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد ما وسع الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qauli. Alhamdulillah jemaah maghrib sama-sama mengharapkan ridha Allah. Senantiasa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat daripada Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat ya. Sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumahnya Allah, di majlisnya ilmu, majlis yang mendatangkan ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Insyaallah kita akan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan istiqomah. Jadi salah satu perintah Allah itu adalah bukan hanya beramal, yaitu istiqomah dalam beramal. Karena barokahnya suatu amal, manfaatnya suatu amal, athar kesan daripada satu amal akan kita rasakan tatkala kita bisa istiqomah dalam amal. Maka ketika seseorang beramal diperintahkan oleh Allah bukan hanya beramal, tapi istiqomah dalam beramal. Jadi dalam beramal itu ada tingkatan-tingkatan pahala. Nah, yang terbesar daripada amal yang kita kerjakan adalah istiqomah dalam amal. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat perintah istiqomah, ya, maka langsung beruban rambut Nabi. Nabi itu sebelumnya tidak pernah beruban, rambutnya hitam, ya, cantik, bagus, mengkilat. Begitu dapat perintah istiqomah, beruban rambut Nabi. Maka kita akan membacakan hadis-hadis keutamaan istiqomah sehingga kita dalam beramal ini betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istiqomah. An Abi Amrah Sufyan bin Abdullah qol, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan, sampaikan kepadaku satu ucapan, satu perkataan dalam Islam, la as'alu anhu ahadan, yang mana dengan perkataan itu aku tidak perlu bertanya kepada seseorang lagi, ghairaka, selain
Maka kata Nabi, kul amantu billah summastaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi ada seorang sahabat minta nasihat, ya Rasulullah, berikan kepada aku satu nasihat yang dengan satu nasihat itu cukup bagiku, tidak perlu lagi ya yang lain-lain. Maka kata Nabi, apa nasihatnya? Nasihat pamungkas kepada sahabat ini, amantu billah summastaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi nasihat dari Nabi kepada seorang sahabat yang minta nasihat, nasihat intisari daripada nasihat, kata Nabi, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Karena memang manfaat dari satu perkara, satu amalan ya, itu kalau istiqomah. Sama halnya iman ke amal ke ya. Iman itu ada manfaatnya kalau istiqomah. Umur 10 tahun beriman, 20 tahun beriman, 30 tahun beriman, sebelum mati tidak beriman, tidak ada gunanya iman. Batal iman. Harus istiqomah sampai mati. Makanya nasihat Nabi, amantu billah summastaqim. Kemudian makna yang kedua kata para ulama daripada hadis ini, dakwal iman la takti malam yadul alal iman amal. Mengaku iman saja tidak cukup, malam yadul alal iman amal, selagi belum memperlihatkan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Orang itu ngaku iman, yaitu amal. Jadi di antara makna istiqomah di sini, selain ngaku iman kepada Allah, yaitu beramal. Maka makna daripada istiqomah di sini maksudnya bukan hanya kita mengaku iman, mengaku Islam. Kita harus menunjukkan tanda-tanda bahwasanya kita ini betul-betul beriman. Kita harus menunjukkan tanda-tanda bahwasanya kita ini benar-benar Islam. Apa tandanya? Beramal. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, kita mengaku orang Islam, maka harus menunjukkan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Beramal. Maka kalau hanya sekadar mengaku iman, tapi tidak mau beramal, itu namanya barok, apa namanya? Namanya Islam, atau bahasa kata orang Islam KTP. Ketika kita mengaku Islam, ketika kita mengaku iman, maka kita ada tanda-tanda yang harus kita tunjukkan. Apa tanda yang harus kita tunjukkan? Yaitu dibarengi dengan amal. Karena fa innahu tarjamatun lahu wa samratun min samarati. Karena iman itu merupakan amal itu merupakan terjemah daripada iman, pengakuan iman. Jadi mengaku iman itu harus ada buktinya. Buktinya kita beriman apa? Beramal. Namun ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jemaah maghrib sama-sama harapkan ridha Allah, iman itu walaupun sekedar iman KTP itu ada manfaatnya. Jangan sangka tidak ada manfaatnya. Masih mending daripada tidak iman. Kenapa? Karena kata Nabi, sekecil-kecilnya iman akan diganti dengan surga 10 kali lipat dunia. Tapi kalau iman dibarengi amal, masya Allah lebih lagi surganya maksudnya. Iman hanya mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja, itu manfaatnya luar biasa. Apalagi dibarengi dengan amal maksudnya. Jadi hadis ini bukan bermakna udahlah kalau gitu aku ucapkan la ilaha illallah sekali udah cukup, usah beramal, usah beribadah, usah sujud, usah baca Quran. Nah itu namanya apa? Itu namanya mengecikkan pahala yang Allah berikan. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan ada seseorang
Ketika dia menghadap kepada Allah, dosa ketika dia ditimbang di hadapan Allah, dosanya memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian ketika telah diletakkan amalan keburukannya di timbangan sebelah kirinya, malaikat memberi satu kertas bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian kertas itu diletakkan di sebelah kanan. Maka ketika kertas itu diletakkan oleh Allah, maka kertas bertuliskan la ilaha illallah itu lebih berat daripada dosa-dosa dia yang memenuhi antara langit dan bumi. Bayangkan, ucapan la ilaha illallah itu satu kalinya bisa mempengaruhi timbangan amal, apalagi kalau berkali-kali, apalagi kalau setiap sholat, apalagi kalau setiap hari. Masya Allah, satu kali saja bisa mengalahkan amalan buruk yang memenuhi antara langit dan bumi. Jadi iman itu memang betul-betul perkara yang sangat besar. Lebih besar lagi kalau dibarengi dengan amal. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan, amantu billah sumastaqim. Setelah kita beriman kepada Allah, maka harus disertai dengan amal. Jadi kalau kita iman kemudian disertai dengan amal, maka pahalanya di sisi Allah yang kita dapatkan nanti lebih-lebih besar lagi. Orang itu hanya cukup ucapkan la ilallah satu kali, itu ada manfaatnya, apalagi dibarengi dengan amal. Bayangkan, satu kali ucap la ilaha illallah bisa memberatkan timbangan amalnya, apalagi kalau la ilaha illallah itu dibarengi dengan sholat, dibarengi dengan baca Quran, dibarengi dengan zikir, dibarengi dengan sedekah, dibarengi dengan tahajud. Masya Allah. Makanya orang iman itu nanti di akhirat terkejut-kejut, terheran-heran, terkagum-kagum melihat balasan yang Allah berikan. Maka menyesal, ya Allah, kalau aku tahu pahala ke masjid macam gini, bukan hanya sekali aku ke masjid, 5 kali aku ke masjid. Kalau aku tahu pahala sholat macam ini, ya Allah, aku sholat bukan hanya 5 kali, ku habiskan malamku, ada ku sisa karena untuk sholat semua. Cuman itu ketahuannya sudah di akhirat. Ketahuan di akhirat, menyesal di akhirat, sudah ada manfaat.